Oke guys, kali ini kita belajar tentang kinematika gerak lengkung. Pertama, kita belajar tentang gerak parabola. Nah, ilustrasi dari gerak parabola adalah, misalkan ada sebuah bola atau sebuah benda bergerak dengan kecepatan v0, membentuk sudut theta terhadap garis mendatar atau horizontal, maka nanti lintasan benda ini akan membentuk sebuah parabola atau setengah lingkaran. Nah, gerak parabola ini biasanya disebut juga sebagai gerak dua dimensi. Kenapa, Kak? Karena dia itu ada komponen gerakan pada sumbu X dan sumbu Y. Ini Kakak jelaskan. Jadi gini, kan kecepatan itu kan vektor. Nah, sedangkan di bab ini, di materi gerak parabola, lihat, arah V0-nya itu miring atau membentuk sudut theta. Biasanya ya, dalam vektor kalau dia membentuk sudut tertentu, maka harus kita uraikan. Uraikannya berarti ke sumbu X dan ke sumbu Y, gitu ya. Nah, maka di sini nanti ini kita uraikan di sini nih. Ini menjadi V0X. Nah, karena posisi V0X itu di samping sudut, maka nanti kita tulis V0 cos theta. Sedangkan nanti kita uraikan ke sumbu Y, ke sini nih, ini menjadi V0Y, ini berarti jadinya V0 sin theta. Gitu ya. Gitu. Nah, di setiap titik ya, pasti benda ini itu memiliki dua komponen kecepatan ya. Di sini nih, ini ada Vx ke sini, ke atas itu juga ada Vy. Ini Vx, ini Vy. Di titik misalkan titik tertinggi ya, Vx-nya juga tetap ke sini nih, ini Vx. Sedangkan nanti Vy-nya itu juga ada, tapi nilainya 0. Kenapa, Kak? Karena kalau dia tepat di titik tertinggi, kecepatan sesaatnya di sumbu Y-nya itu 0. Gitu ya. Setelah dia mencapai titik tertinggi, maka dia akan berbalik arah nih. Kecepatannya X tetap ke kanan, tetapi kecepatan pada Y-nya itu berbalik arah ke bawah. Karena lintasannya akan melengkung ke bawah ya. Jadi di sini VY, nanti di sini juga sama. Ini Vx, nanti di sini ini nanti Vy. Gitu ya. Nah, karena dia memiliki dua komponen gerakan yaitu di sumbu X dan di sumbu Y, maka harus kita analisis di dua sumbu juga. Oke? Jadi, kita analisis yang pertama dari sumbu X-nya dulu. Lihat, di sumbu X pada gerakan ini dia itu tidak mengalami perubahan arah, tidak mengalami perubahan kecepatan. Jadi di sumbu X sebenarnya dia mengalami jenis gerakan GLB. Ingat ya, kalau dia GLB, artinya A-nya atau percepatannya 0. Oke, jadi V-nya itu konstan atau tetap terus, dimanapun tetap sama. Nah, selanjutnya nanti untuk mencari S kan kita tinggal pakai rumus yang segitiga ini ya. Ini S, ini V, ini T. Nah, jadi untuk mencari jarak tempuhnya nanti tinggal V dikalikan T, gitu ya. Nah, kita tulis aja. Jadi nanti nilai A pada sumbu X-nya itu 0, sedangkan Vx-nya itu tetap semua, jadi tetap V0 cos theta, dimanapun nanti V0 cos theta. Oke ya. Selanjutnya, nanti S-nya atau jarak mendatarnya kita anggap X ya. Jarak mendatarnya kita anggap X. Nah, nilai X-nya itu kan tadi kecepatan dikali dengan waktu. Nah, karena S-nya itu S pada sumbu X, maka V-nya juga V pada sumbu X. Jadi di sini pada sumbu X-nya itu V0 cos theta dikalikan dengan T atau waktunya. Gitu ya. Jadi ini analisis pada sumbu X-nya. Sekarang kalau pada sumbu Y. Kalau pada sumbu Y itu dia mengalami gerak namanya gerak vertikal ke atas. Kenapa? Karena dia itu mengalami perlambatan sampai titik tertinggi baru dia jatuh lagi ke bawah, makanya melengkung bentuknya. Gitu ya. Jadi kalau GVA atau gerak vertikal ke atas, percepatannya itu adalah minus percepatan gravitasi. Kenapa minus? Karena arah gerakannya ke atas, sedangkan percepatan gravitasi itu arahnya ke pusat bumi atau ke bawah. Gitu. Nah, karena dia sesuai dengan gerak-gerak vertikal ke atas, maka sifatnya atau rumusnya juga sama persis dengan gerak vertikal ke atas.
Ingat ya, rumus gerak vertikal ke atas itu ada 3. VT sama dengan V0 min GT, lalu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY, dan yang terakhir Y sama dengan Y0 atau ketinggian awal ditambah dengan V0T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Nah, pada gerak parabola, V0-nya kita anggap nanti adalah V0X atau sama dengan, V0Y. V0Y, jadi V0-nya kita ganti menjadi V0 sin theta. Nah, jadi dari tiga rumus ini, V0-nya semua kita ganti menjadi V0 sin theta. Jadi kita tulis dulu, percepatan pada sumbu X-nya, sumbu Y-nya sama dengan min gravitasi. Lalu VT sama dengan V0 sin theta min GT. Yang selanjutnya VT kuadrat sama dengan V0 sin theta dikuadratkan dikurangi dengan 2GY. Yang terakhir Y sama dengan Y0 atau ketinggian awal ditambah dengan V0T V0 sin theta dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Gitu ya. Nah, selanjutnya kan kita tadi membahas tentang kecepatan pada setiap titik, ada komponen Vx dan ada komponen Vy. Nah, Kak, berarti kalau gitu kecepatan sesungguhnya pada titik tertentu ada nggak, Kak? Ada. Caranya bagaimana? Ya resultan dari Vx dan Vy-nya. Jadi misalkan ya di titik ini ya, nanti kita buat resultannya jadi ke sini nih. Nah, karena dia mencari resultan berarti pakai Pitagoras saja ya. Jadi nanti Vx V sama dengan, kita tulis dulu. V sama dengan akar dari Vx dikuadratkan ditambah Vy dikuadratkan gitu ya. Jadi kalau mencari kecepatan sesungguhnya pada detik tertentu atau pada titik tertentu, kita perlu mencari Vx-nya dikuadratkan ditambah dengan Vy-nya dikuadratkan lalu diakarkan. Nah, selanjutnya nanti biasanya yang ditanya itu adalah Y maksimumnya. Oke, ketinggian maksimumnya dan jarak maksimumnya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas penurunan rumusnya untuk gerak parabola. Oke. Oke, kali ini kita akan menurunkan rumus pada gerak parabola ya. Pertama kita tulis dulu gini, tadi kan kondisinya ada 3 rumus. Pada sumbu X dan sumbu Y kita tulis semua deh, sumbu X dulu deh. Saat di sumbu X, tadi rumusnya kan ada Vx sama dengan semuanya sama ya, V0 cos theta. Sedangkan tadi X-nya atau jarak mendatarnya itu V0 cos theta dikalikan dengan T. Nah, pada sumbu Y ada 3 rumus tadi. Vy sama dengan V0 sin theta min GT. Yang kedua, Vy kuadrat sama dengan V0 sin theta dikuadratkan min 2GY. Lalu yang terakhir, Y sama dengan Y0 plus V0 sin theta dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Oke. Nah, pertama, ini kan tadi gambarnya seperti ini ya. Nah, pertama kita mencari tinggi maksimum dulu. Tinggi maksimum atau Y maksimum. Oke, jadi yang pertama kita mencari tinggi maksimum. Tinggi maksimum atau Y maksimum. Nah, ingat tadi syaratnya saat terjadi tinggi maksimum, di titik tertinggi Vy-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kita pakai rumus yang kedua ini, langsung aja kita tulis gini. 0 kuadrat sama dengan V0 sin theta dikuadratkan min 2GY. Nah, 2GY pindah jadi 2GY sama dengan V0 sin theta dikuadratkan. Maka nanti Y maksimumnya bisa kita cari dari V0 sin theta dikuadratkan dibagi dengan 2G. Nah, ini adalah rumus cepat untuk tinggi maksimum. Lalu, yang kedua, kita taruh sini aja ya, yang kedua ya, biar lebih luas.
Yang kedua, kita mencari waktu untuk waktu untuk sampai sampai titik maksimum atau titik tertinggi. Tertinggi atau kita singkat menjadi TY max. Nah, ini kita pakai rumus yang mana? Yang ke satu dengan aturannya sama. Saat mencapai titik tertinggi, Y-nya, VY-nya itu 0. Jadi kita pakai rumus yang ke satu, jadi langsung kita tulis gini. 0 sama dengan V0 sin theta min GT. Nah, maka nanti kita kedepankan jadi GT sama dengan V0 sin theta. Maka nilai T untuk mencapai Y maksimum itu sama dengan V0 sin theta per G. Gitu ya. Itu adalah waktu dari titik awal, misalkan ini titik awal itu A, titik tertinggi itu B. Jadi waktu untuk dari A sampai ke B itu adalah V0 sin theta dikalikan dibagi dengan G. Nah, selanjutnya kalau kita mencari waktu untuk sampai jarak maksimum, misalkan ini titik C ya. Jadi waktu untuk sampai titik C itu berapa? Nah, karena gaya gesekan di udara diabaikan, maka kita anggap A ke B sama dengan B ke C. Jadi misalkan A ke B 7 menit, 7 second deh, 7 second, maka B ke C juga 7 second. Jadi A ke C 14 second. Nah, artinya untuk yang ketiga, waktu untuk sampai untuk sampai titik terjauh, atau kita tulis aja Tx max. T untuk titik terjauh itu berarti Tx max itu sama dengan 2 dikalikan dengan Ty max atau 2 kalinya waktu untuk sampai titik tertinggi. Jadi Tx max-nya sama dengan 2 dikalikan dengan V0 sin theta per G. Gitu ya. Nah, kita udah dapat 3 rumus. Selanjutnya yang keempat, kita mencari jarak maksimum atau jangkauan maksimum ya. Jarak maksimum atau kita singkat aja menjadi X max. Nah, kita kan tadi sudah ketemu waktu untuk mencapai titik maksimum ya, sedangkan kita punya rumus dasar ini. X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T, gitu ya. Maka kita tulis di sini, awal rumusnya kan X sama dengan V0 dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan T. Nah, X-nya itu kan kita mintanya X maksimum. Jadi T-nya juga T untuk capai X maksimum. Berarti ini rumusnya. Persamaannya itu untuk Tx max-nya. Jadi tinggal kita substitusi aja. Jadi nanti sama dengan X max-nya sama dengan V0 dikalikan dengan cos theta dikali dengan 2 kali V0 sin theta dibagi dengan G. Gitu ya. Maka hasil akhirnya nanti X max-nya sama dengan V0 kuadrat dikali 2 kali sin theta kali cos theta dibagi dengan G. Nah, sebenarnya rumus ini sudah cukup. Tapi ada yang lebih sederhana lagi. Dalam aturan trigonometri, 2 sin theta cos theta itu dianggap sama seperti sin 2 theta. Jadi rumus yang ini nih bisa kita singkat menjadi X max sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 theta dibagi dengan G ya, asal usulnya dari situ. Jadi kita punya 3 rumus penting nih. Pertama, Y max atau tinggi maksimum sama dengan V0 sin theta dikuadratkan dibagi dengan 2G. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum itu Y max sama dengan V0 sin theta per G. Untuk mencapai jarak maksimum tinggal dikalikan 2, jadi 2 kali V0 sin theta per G. Dan untuk mencari jarak terjauh, rumusnya X max sama dengan V0 kuadrat dikalikan 2 sin theta cos theta dibagi dengan G. Atau boleh kamu ganti menjadi seperti ini dengan aturan trigono tadi. Gitu ya. Jadi itu penurunan rumusnya. Sebenarnya di soal-soal TKA nanti itu sebenarnya yang
akan muncul biasanya itu hanya perbandingan. Jadi kalian cukup menghafalkan rumusnya saja, ya, menghafalkan rumusnya saja. Nanti biasanya itu sudutnya berbeda. Biasanya gitu. Kalau sudutnya berbeda berarti nanti yang kita masukkan hanya sin kostannya aja, sin cosnya aja. Oke? Setelah ini kita latihan soal ya. Kita lihat tipe-tipe soal untuk TKA nanti bagaimana. Perbandingan jarak terjauh dari dua peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan 60 derajat. Nah, ini kan ada sebuah peluru ditembakkan membentuk sudut 30 dan 60 derajat, berarti ini gerak parabola. Nah, gerak parabola ini kalau untuk mencari jarak terjauh, rumusnya itu X maksimum sama dengan V0 kuadrat dikali dengan 2 kali sin theta kali cos theta dibagi dengan 2G. Nah, ini tidak ada informasi lain, berarti yang berubah itu hanya sudutnya saja. Kecepatan awalnya itu kita anggap sama. Oh, berarti kalau gitu, kalau yang diminta adalah perbandingan, maka kita bandingkan aja sudut-sudutnya aja, sin theta sama cos thetanya aja. Ya, ini diketahui sudut pertama itu 30 derajat, sudut keduanya itu 60 derajat. Nah, jadi untuk mencari X1 per X2 sama dengan tinggal bandingin gini aja. Sin theta 1 kali cos theta 1 dibagi dengan sin theta 2 kali cos theta 2. Loh Kak, kenapa yang lain tidak ditulis Kak? Karena kan yang lain tidak berubah. Kalau tidak berubah dalam perbandingan itu ngapain ditulis? Karena kan nanti saling menghilangkan atas bawah gitu ya. Jadi yang kita bandingkan hanya yang berubah aja. Nah, sin theta berarti yang theta 1 ya, berarti sin 30. Sin 30 itu 1/2. Cos 30 itu akar 3/2. Dibagi dengan sin 60 itu akar 3/2 dikalikan dengan cos 60 itu setengah. Oh, berarti ini hilang. Ini hilang ya, saling menghilangkan ya. Oh, berarti perbandingannya 1/1 gitu ya. Nah, jadi kalau dia soalnya tipe perbandingan, sebenarnya dari rumus itu kita gampang nih mencarinya. Tinggal menulis besaran yang berubah. Besaran yang tidak berubah itu tidak perlu diperhitungkan, ya, diabaikan saja. Dua peluru ditembakkan dengan kecepatan awal yang sama dari sebuah pistol dengan sudut peluncuran 37 derajat dan 53 derajat. Perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru dan peluru 1 dan peluru 2 adalah gini ya. Ini adalah soal tentang gerak parabola, yang ditanya adalah tinggi maksimum. Nah, ingat, rumus dari tinggi maksimum atau Y maksimum pada gerak parabola itu sama dengan V0 sin theta dikuadratkan dibagi dengan 2G. Nah, ini kecepatan awalnya kan sama, sedangkan G-nya juga pasti sama. Oh, berarti kalau kayak gini tipe soalnya, kalau dia tipe soalnya hanya disuruh membandingkan saja, maka yang kita tulis itu hanya yang berubah saja. Yang berubah itu sudut satunya itu 37 derajat dan sudut duanya itu sama dengan 53 derajat. Gitu ya. Jadi kalau kita mencari Y1 per Y2 sama dengan yang kita bandingkan hanya sinnya saja ya. Jadi kita tulis sin theta 1 dikuadratkan dibagi dengan sin theta 2 dikuadratkan. Maka sama dengan sin theta satunya ya. Kalau sin 37 derajat itu 3/5. Kalau sin 53 itu sama dengan 4/5. Oke, ini kita gabung gini boleh ya, karena sama-sama kuadrat jadi sin theta 1 per sin theta 2 dikuadratkan. Maka sama dengan 3/5 dibagi dengan 4/5 dikuadratkan. 5-nya coret, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16. Jadi perbandingannya adalah 9/16. Sebuah benda melakukan gerak parabola. Lintasannya setiap saat pada bidang XY diperlihatkan pada grafik pada gambar di bawah ini.
Kecepatan awalnya 20 meter per second dengan sudut theta. Untuk mencapai titik P, Q, dan R dibutuhkan waktu berturut-turut 1 second, 1,2 second, dan 1,4 second. Dengan sudut tetanya, sin tetanya itu sama dengan 0,8. Perbandingan komponen kecepatan pada di sumbu Y saat benda berada di titik P, Q, dan R adalah, nah ini kan gerak parabola. Untuk mencari kecepatan pada titik Y, pada sumbu Y, itu nanti rumusnya gini, VY sama dengan V0 sin theta dikurangi dengan GT, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk di titik P nanti kan untuk VP-nya sama dengan V0-nya itu 20 dikalikan dengan 0,8 dikurangi dengan 10 dikalikan dengan 1 sama dengan 16 min 10 sama dengan 6 meter per second pada sumbu Y. Titik Q dengan waktunya 1,2 ya, jadi VQ-nya sama dengan 20 dikali 0,8 dikurangi 10 dikali 1,2. Maka 16 dikurangi dengan 12 sama dengan 4 meter per second. Nah, untuk di titik R, VR-nya sama dengan 20 kali 0,8 dikurangi dengan 10 dikali 1,4. Maka sama dengan 16 dikurangi dengan 14 sama dengan 2. Jadi VP banding VR, VQ banding VR-nya itu sama dengan 6. Ini meter per second ya. 6, 4, 2. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 3 banding 2 banding 1. Adakah? Ada. Jadi jawabannya yang D, gitu ya.